Nah, ini sebelum kita mulai time series, maka kita harus melakukan uji stationarity atau stationarity test. Kenapa? Karena kita ingin menghindari terjadi regresi palsu ya. Nah, memang yang pertama membuat uji ini adalah Dickey Fuller ya. Walaupun ada yang bilang ada yang Philip Parents, ada KPSS, ada yang lainnya, tapi trendsetter itu adalah Dickey dan Fuller ya. Nah, kita tahu bahwa data time series terutamanya ekonomi itu pasti dia fluktuasi ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun ya. Ya, biasalah di dalam ekonomi ya. Nah, data yang stasioner biasanya akan hilang pengaruhnya apabila lengthnya itu kita tambah. Ya. Saya sering menceritakan ke mahasiswa bagaimana kita aplikasikan length ini. Kalau kita ditampar orang, itu sakitnya mungkin 2 hari masih terasa. Tapi sakit hatinya itu seumur hidup kita ingat. Nah, gitulah length itu. Semakin kita tambah length, maka semakin cepat data itu menuju stasionaritas. Ya. Nah, ini unit root ya. Nah, kita asumsikan bahwa karena dia autoregresi, berarti dia regresi untuk dirinya sendiri. Nah, kita asumsikan bahwa ini residual ini. Ya. Nah, banyak yang menulis ada residual, ada disturbance term, ada error term. Terserahlah mana yang kita mau. Nah, ini memenuhi syarat unit root. Random noise, berarti dia mempunyai zero mean dan constant variant. Ya. Nah, kita asumsikan secara matematis bahwa koefisien theta ini lebih kecil dari 1. Kenapa lebih kecil dari 1? Dia berarti makin lama pengaruhnya makin kecil. Nah, kalau dia lebih besar dari 1, berarti pengaruhnya makin besar. Ya. Divergence sama convergence. Ya. Nah, apabila kita kurangkan di kedua sisi ini dengan lag sebelumnya, maka kita dapatkan bahwa force difference ini sama dengan residualnya. Oke, secara definisi, ini biasanya apabila suatu variabel ya terintegrasi dengan order 1 dan mempunyai unit root, maka YT itu disebut tidak stasioner. Kecuali sudah kita force different-kan, baru dia stasioner. Nah, kalau saya selalu kasih tahu mahasiswa, kalau mahasiswa bandel itu kita ingatkan sekali dia langsung dia stasioner. Inilah stasioneritas ya. Nah, biasanya di dalam time series kita tidak menggunakan yang terlalu second different misalnya ya. Karena second different itu sudah tidak nampak lagi pengaruhnya ya. Nah, ini second different ya. Nah, biasanya kalau data kita sudah logkan ya, terutama bukan data presentasi ya, maka force different dia sudah stasioner ya. Nah, ini contohnya disebutkan bahwa apabila kita hasilkan dua jenis sampel secara random ya, satu koefisiennya lebih kecil dari 1 dan satu lagi lebih besar dari 1, maka yang kecil dari 1 ini akan menghasilkan data yang stasioner, kalau lebih besar dari 1 dia tidak stasioner. Nah, regresi palsu ini contoh yang paling klasik itu adalah kalau kita misalkan kita regres penduduk Indonesia dengan penduduk Amerika, maka kita dapatkan R-square yang tinggi. Tapi meaningnya tidak ada. Ya. Kenapa? Karena jumlah penduduk di Amerika bertambah, tidak ada hubungan dengan kita. Kita juga bertambah juga penduduknya. Apalagi musim COVID ini katanya ada daerah yang jumlah kehamilannya naik. Ya kan? Nah, itu tidak ada hubungannya. Tapi kalau kita regres, pasti ada hasilnya yang sangat signifikan, tapi tidak ada arti. Nah, itulah regresi palsu yang sering kita hadapi. Nah, ini kita temui di mana? Di data makro dan data finansial.
Ya, selalu ada. Karena kalau di saham itu kalau statis saja enggak menarik saham itu. Bagi yang apa namanya itu risk taker, itu kalau saham tidak mengalami fluktuasi, dia tidak akan beli ya. Nah, akibat dari regresi yang palsu ini, maka hasilnya juga tidak bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan ya. Nah, ini hasil regresi itu kalau kita dapatkan tadi apa namanya itu dua buah hasil yang random itu kita regres, hasilnya sangat signifikan, 75% sama signifikannya. Padahal datanya hanya data random. Ini akibat dari regresi yang palsu tadi. Nah, apa ciri-cirinya? Yang pertama itu R-square-nya besar, lebih besar daripada Durbin-Watson ya. Nah, dan ada sebahagian koefisien itu tidak signifikan. Nah, ini terutama kalau kita di dalam ekonometrik kita tidak menggunakan estimasi atau membentuk model berdasarkan teori. Nah, ini bisa kita skip aja bahwa dalam data yang tidak stasioner itu bisa mengakibatkan hasil yang tidak valid dan bisa melanggar asumsi regresi linear klasik ya. Nah, terutama yang asumsi yang paling berat itu adalah adanya korelasi antara variabel bebas dengan residual. Nah, ini contoh yang tadi kita buat ya. Maka kalau kita regres, hasilnya signifikan. Ya. Oke, yang pertama Dickey dan Fuller. Ini yang paling awal, membuat prosedur untuk menguji ada atau tidaknya unit root di dalam suatu data. Ya. Nah, ini modelnya, ya, theta tadi ini, H0-nya adalah theta sama dengan 1, dengan alternatifnya theta lebih kecil dari 1. Ini adalah autoregresif karena kita regresi dengan dirinya sendiri. Nah, inilah mungkin kelemahan dari yang pertama ya, Dickey dan Fuller yang pertama, kemudian nanti diperbaiki dengan augmented Dickey Fuller. Ya. Nah, setelah kita kurangkan di dua sisinya, maka kita dapatkan gamma ini. Ya, gamma ini kita hipotesis nolnya adalah sama dengan 0, sedangkan hipotesis alternatifnya lebih kecil dari 0. Nah, kalau kita tolak H0, berarti kita mendapatkan data yang stasioner. Nah, tapi kalau gamma sama dengan 0, berarti kita random walk. Random walk ini klasiknya begini. Kalau orang mabuk, dia mabuk itu pulang bukan pulang ke rumah dia. Nah, itu sama dengan random walk. Dia pulang ke tempat yang lain. Nah, nah ini perlu kita bahas baik-baik ini. Ada 3 jenis ya. 3 jenis uji ini, Dickey dan Fuller ini. Yang pertama ini no constant non trend. No constant dan no trend ini kita gunakan untuk menguji residual atau error term. Ya. Ini tidak ada trend dan tidak ada konstanta. Kenapa? Karena residual itu zero min. Dia zero min. Berarti ini kita gunakan untuk menguji residual. Yang kedua, ada konstanta tapi tidak ada trend. Ini biasa kita gunakan untuk menguji data yang cross section. Misalnya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan sampai ke Papua sana. Kita gabung jadi data pool cross section. Maka kita gunakan yang model kedua ini. Sedangkan model ketiga itu adalah ada konstanta, ada trend. Nah, ini kita gunakan untuk data time series biasa. Kenapa? Tidak ada data time series itu yang konstantanya 0. Tidak ada yang 0. Ya, semuanya punya konstanta dan punya trend. Makanya di dalam model uji stasionaritas kita gunakan yang ketiga ini. Kalau kita menggunakan data time series. Kalau yang pertama, itu kita gunakan untuk menguji residual atau error term atau disturbance term. Ya, kalau di dalam error correction model,
setelah kita hasilkan regresi, kita tes residual dari regresi tersebut, apakah dia stasioner atau tidak, maka kita gunakan yang pertama ini. Ya. Nah, karena ada kelemahan di Dickey-Fuller, maka diperbaiki dengan augmented Dickey-Fuller. Ya. Ya, kalau kita lihat yang pertama itu hanya dengan residualnya sendiri. Nah, di sini kita menentukan berapa length-nya, maka kita bisa menggunakan AKK information criteria atau Bayesian information criteria. Atau mau Hannan Quinn juga boleh, atau pakai Schwartz boleh juga. Ya, yang penting kita konsisten. Kalau kita pakai AKK, kita pakai AKK. Kalau kita pakai Bayesian, maka kita pakai Bayesian. Nah, di sini sudah mulai masuk. Ya, di sini yang pertama nih sama seperti yang pertama tadi. Ini kita gunakan untuk melakukan uji stationarity data residual. Ini ya yang pertama, karena di sini no constant, no trend. Persamaan kedua, kita gunakan untuk menguji data yang ada konstantanya, tapi tidak ada trend, yaitu data cross-section. Yang ketiga, kita menguji data, stationarity data yang punya konstanta dan punya trend. Nah, ini adalah yang pakai sigma, itu menggambarkan berapa lag-lengthnya. Nah, lag-length inilah yang akan kita tentukan dengan menggunakan AKK information criteria atau yang lainnya. Kalau di dalam FUS nanti akan ada tanda bintang. Ya. Nah, tanda bintang itu menunjukkan bahwa di situ nilai AKK yang paling kecil. Berarti itu adalah optimal lag-nya. Nah, Philip Heron. Nah, Philip Heron meskipun katanya ada yang bilang bahwa Philip Heron lebih bagus dari augmented Dickey-Fuller, tapi kita tahu bahwa Philip Heron mengembangkan uji stationarity ini dengan berdasarkan pada augmented Dickey-Fuller. Ya. Nah, dia menambahkan beberapa hal di dalamnya. Ya. Karena asumsi di Dickey-Fuller bahwa error term itu adalah statistically independent dan constant varian. Ya, itu asumsinya. Maka Philip Heron melakukan generalisasi dari uji ADF tadi. Ya, sehingga menjadi lebih bagus. Nah, ini sama saja kalau kita lihat ya prosesnya sama ya. Kita lihat di sini bahwa ada konstanta, ya di sini juga. Mana sih? Apa namanya itu? Ada delta sini, ya berarti first difference. Oke, dia katakan bahwa Philip Heron ini melakukan koreksi terhadap T statistik dari koefisien gamma yang ada di augmented Dickey-Fuller. Nah, jadi di distribusi T-nya saja yang dia perbaiki. Ya. Nah, ini cara kita menguji stationarity ini. Nah, sangat mudah dengan FUS ya. Maka untuk uji ini saya minta Kamal lagi untuk mempostingnya ya. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Baik Pak, terima kasih. Ini kita masuk ke uji stasionaritas. Perlu ingatkan sekali lagi, uji stasionaritas itu cukup mudah. Semua file itu ada di view-nya. Jadi kita mau uji apapun, semua ada di view-nya ya. Semua ada di view klik sini. Nah, ini misalnya saya buka, contohkan menguji datanya adalah data pengangguran. Misalnya, ini ada datanya. Ya, kemudian pilihannya tuh kita klik 2 kali. Ada pilihannya di view. Ada pilihan ke unit root test, ada standar, ada breakpoint. Nah, ini perlu dikasih tahu dulu. Kalau kita menguji tanpa ada break, maksudnya tiba-tiba datanya adalah data yang drop. Ini saya gambarkan dulu. Saya grab.
Saya ngambil data dasar biasa, simbol dan lain. Nah, ini secara kasar, sebenarnya data ini tidak boleh diperlakukan sekali data. Maksudnya, sekali kita ambil data dari tahun sini, sampai ke tahun terakhir, kemudian kita unit load. Nah, tidak demikian. Banyak di artikel itu sudah mulai membicarakan masalah structural break. Jadi dia data itu kadang-kadang, ini naik nih, nah ini sekali, ini turun, nah ini break pertama, ini tahun 1998 ini, 1995 sekali pengangguran, turun sekali, naik lagi dia sekali, turun lagi, nah ini naiknya sangat tinggi, 2005 turun panjang. Nah ini data-data seperti ini sebenarnya tidak bisa kita gunakan data stasionaritas yang berbentuk seperti standar. Nah ini masuk ke kategori adalah structural break. Nah, tapi dalam apakah dia akan ditampilkan juga yang standar ini informasinya? Iya, ada. Jadi ada dua dia. Kalau kita buat penelitian, bagaimanakah pengaruh inflasi dan pengangguran terhadap pertumbuhan ekonomi berdasarkan dari structural break. Jadi pendekatannya data-data yang ini. Ini puncak naik 1, 2, 3, turun. Karena data yang stabil itu yang seperti ini. Nah, menurut yang dari ADF atau PP, dia kan ada berbentuk tren ya. Dia seharusnya melandai pelan-pelan naik ke atas sedikit. Nah, itu yang diuji. Namun kan kenyataannya data statistik ini seringkali dia ada gangguan. Misalnya kita masalah finansial, krisis, perang, atau misalnya kayak minyak lah paling banyak break itu. Ada dia embargo, ada dia perang dari Irak. Nah itu seringkali itu harga minyak itu dia nggak stabil. Sedangkan yang dibilang standar itu dia trennya positif dan stabil ya. Sedangkan kenyataannya datanya dia. Nah ini di EViews ini dia sudah ada pilihan yang terbaru, dia menggunakan breakpoint. Rata-rata saya baca di artikel itu jarang menggunakan breakpoint ini, pengujiannya di EViews, kebanyakan di Stata. Dia ada kodenya namanya Zifot and Andrew. Nah dia mengecek apakah variabel kita ini punya structural break stasioner dengan mempunyai structural break atau tidak. Dengan data lain, saya buka data lain. Saya buka data pertumbuhan ekonomi. Saya buka grafnya lagi. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, ini stabil nih. Ini agak stabil ya. Cuman jatuh sekali. Tahun 1998. Minus 13%. Nah, ini sekali. Nah, ini kalau kita bilang di break tadi, ini cuma satu. Jumlah structural break-nya satu. Kalau di sini structural break-nya 1, 2, 3. Bahkan mungkin 4 tergantung program. Jadi dia otomatis membaca, otomatis dia dibaca berapa jumlah breakpoint-nya. Sedangkan di sini hanya ada satu. Nah ini stabil. Biasanya juga kita gunakan standar-standar itu stasionitas. Kita uji dulu, coba yang normal. Saya ngambil yang dulu yang FGDP. Saya kembali ke poin sini. Kemudian saya klik view. Kemudian klik unit load. Baru masuk ke standar unit load test. Kita klik. Nah ini ada munculnya. Ada pilihan, ada banyak di sini, ada ADF, ada DF GLS, ada PP, ada ada KPSS, ada NG Peron, ada IRT. Ini data-data yang misalnya seperti DGLS, EP dan NG ini biasanya lebih kepada menuju yang non-linear. Saya ada beberapa kali ada baca kayak gitu, menggunakan NG Peron. Ini yang terbaru yang biasa-biasanya. Tapi yang umumnya, seperti Pak Al bilang tadi, yang paling tua itu adalah ADF. Kemudian baru diikuti PP dan KPSS. Jadi, apakah kita harus menguji semuanya? Iya, kadang-kadang kita uji di ADF dibilang situs stasioner, tetapi di PP dibilang sudah stasioner. Nah, keputusan kita itu tidak boleh mengambil dua-duanya. Misalnya gini, kita kalau ada satu variabel itu
semua variabel kita yang ada di sebelah kiri ini, mau pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan INF, itu semuanya wajib dengan satu uji. Tidak boleh misalnya compang-camping. Misalnya kita RGDP ini menggunakan ADF. Tiba-tiba pengangguran menggunakan PPA itu tidak boleh. Jadi dia seragam. Jadi reportnya ketika kita laporkan, itu seragam kita. Bahwa variabel GDP itu, bahwa variabel yang kita teliti ini menggunakan pengujian stasionitas dengan pendekatan ADF. Berarti rata semuanya. Kalau misalnya kita buat compang-camping, nah itu nanti menghasilkan hasil yang salah dan langkah kita untuk masuk metodenya. Nah ini yang harus diperhatikan juga. Nah, kita yang paling dasar adalah ADF. Kemudian ini ada level pilihannya. Ini adalah tesnya. Nah, untuk time series itu tetap kita pilih trend dan intercept. Nah, seringkali kita kadang-kadang terjebak pilihannya langsung intercept. Kalau kita pilih langsung intercept, pasti sudah stasioner. Padahal ini yang uji adalah konstantanya. Nah, ini untuk data-data panel, ini dulu dia. Tapi kalau misalnya kita menggunakan data time series, itu yang kita uji adalah trend dan intercept. Yang ketiga adalah non, ini untuk uji residual. Nah, kita coba datanya menggunakan data tes ADF dengan tingkat level dulu, tidak diubah datanya. Kemudian kita klik trend. Ini biarkan aja bahwa data dipilih lag-nya berdasarkan SIC, Swatch Information Criteria, dengan jumlah maksimum adalah lag. Pilihan sendiri. Mau kita user spesifikasi yang kita pilih sendiri bisa juga. Tapi saya sarankan biarkan dia menggunakan yang terpilih. Kita klik OK. Nah, ini ada langsung hasil bahwa di form pertama, di baris pertama, EVIS itu sudah kasih tahu bahwa dia baris pertama itu adalah hipotesanya. H0-nya bahwa RGDP itu adalah unit root atau tidak stasioner. Langsung dikasih tahu. Jadi si peneliti, mahasiswa, dia nggak usah cari-cari lagi, karena di atas ini sudah ada dia tampilan sini. Tinggal dia baca. Nah, tinggal kita pilih, kemudian cara dia pilih apa? Oh, konstan dan linear time. Berarti dia pilih yang untuk time series. Jumlah lag yang dihasilkan adalah 0 dari SIC. Nah, ini adalah hasil. Oke. Nilainya, kalau kita lihat bahwa sudah stasioner karena nilai probabilitas yang kita dapatkan lebih kecil daripada 0,05. Dengan taraf signifikansi berarti kan 95%, tingkat kepercayaan 95%. Itu 0,01 ini berarti sudah stasioner. Berarti data GDP ini dia menolak H0 yang mengatakan bahwa datanya sudah stasioner. Nah, ini datanya yang kita ambil informasinya angka ini dengan angka ini. Jadi di report, biar kalau bikin artikel, reportnya tuh minus angka statistik kita ini, kemudian kita bandingkan di sini, jadi note-nya, catatannya, atau di sini langsung tulis bintang dalam kurung boleh 0,01 bahwa data sudah stasioner. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat dari secara kasat data, kalau kita tanpa uji pun, ini data yang kayak gini pun sebenarnya sudah stasioner. Jadi terbiasa kita membaca data bahwa oh data seperti ini stabil, ini pasti stasioner. Tapi kalau data seperti ini pengangguran, nah ini nggak akan stasioner. Nah, kita coba datanya. Nah, ini saya uji ke yang pengangguran. Datanya bentuk seperti ini, naik turunnya lebih ini. Apakah dia akan stabil di tingkat level? Tadi di tingkat level ya, tingkat pertama bahwa istilahnya disebut dengan integrasi nol ya, berarti di tingkat level. Ini saya buka view-nya pengangguran, klik unit root, kemudian standar. Kita lakukan hal yang sama dengan menggunakan ADF di tingkat level juga, trend pilihannya, berarti data time series, ininya otomatis. Kemudian kita klik OK. Nah, langsung ketahuan dia bahwa
data kita tidak stasioner di tingkat level. Kenapa? Karena nilai yang kita dapatkan itu probabilitasnya lebih besar daripada 0,05. Maka dia menerima A0. Nah, jadi bahwa datanya tidak stasioner. Kalaulah data tidak stasioner, baru kita coba ke data tingkatnya diff. Ini saya buka lagi. Tingkatkan ke level selanjutnya. Kita klik lagi. Kemudian ke klik unit load. Kemudian klik ke standar. Nah, ini ada pilihan lagi kembali. Kita klik ke tingkat first difference. Berarti data ditransformasi dalam bentuk diff. First difference. Ini tetap sama. Ini tetap sama. Ini aja yang berubah. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, muncul dia. Langsung ada kode di sini. Nah, ini perlu diwanti-wanti bahwa di sini langsung ada kata D dalam kurung, berarti data ini UN ini sudah ditransformasi dalam bentuk diff. Kalau dia ada 2, nanti dia koma 2 di sininya di sebelah UN ini. Nah, ini berarti data first difference. Bahwa datanya ketika sudah di first difference itu sudah stasioner. Nah, data sudah stasioner di tingkat first difference atau kita bilang integrasi I1. Nah, I1 kalau yang tadi yang RGDP I0. Kalau apakah kita perlu uji lagi ke second diff? Tidak perlu. Untuk pengujian model sangat time series itu sangat jarang sekali dia menggunakan, bahkan tidak boleh ya. Tidak boleh dia tuh sampai ke tingkat first difference. Biasanya data-data time series itu berhenti di first difference. Jadi kalau masuk ke second difference, kebanyakan itu hasilnya semakin rancu karena dia ditransformasi 2 kali, angkanya mungkin 0,0000 memang stabil, namun ketika kita nanti pengolahan data, nah itu agak rancu tuh dapat hasilnya. Nah, jadi memang yang di time series itu yang dianjurkan adalah data level dengan data first difference. Second difference opsi, tapi bukan satu pilihan yang harus kita kejar. Nah, sedangkan yang satu lagi yang namanya breakpoint. Nah, ini kita lihat bahwa yang kita uji apanya? Oh, datanya kebetulan tadi datanya kita gerak bolak-balik. Ini ada trennya, naik dia pengangguran, kemudian tiba-tiba turun. Tetap ada konstanta dan linear trend. Jadi naik dia positif, kemudian tiba-tiba turun. Nah, ini kita uji dulu. Ada break dia 1, 2, 3. Ini perkiraan saya 3. Tapi program yang akan membaca. Nah, kalau seperti ini, yang RGDP ini namanya single break. Nah, ini kalau yang UN ini pengangguran ini namanya multiple break. Jadi dia banyak dia. Apakah tahun 1995, apakah dia 2005, nanti dia program yang otomatis yang mengolah data. Jadi kita tinggal interpretasi aja. Kita klik coba kembali ke breakpoint. Ini tingkat level dulu. Ini biarkan aja. Basic, trend, and intercept. Breakingnya, kita bilang ada trend dan intercept. Ini ada pilihan. Kita coba dulu interceptnya di tingkat level. Ini lainnya aman, tidak masalah. Yang diubah saja sebelah kiri aja. Kita klik OK. Ini kita lihat bahwa nah datanya berdasarkan breakpoint, dia ada yang bilang nih, nah ini langsung ya, langsung dikatakan dari program, break date-nya otomatis itu kapan terjadi break itu ketika tahun 1999. Nah, itu bahwa datanya tidak stasioner di tingkat level. Nah, ini harus coba di tingkat first difference. Nah, ini kalau misalnya kajian-kajiannya sangat-sangat tinggi, misalnya udah sampai metode lebih tinggi, breakpoint ini perlu dikaji lebih dalam. Nah, jadi tidak semua stasioner itu kita uji seperti ini rata, selesai, tidak. Padahal data itu ada breaknya dia. Nah, ini yang sering yang lupain dari kita juga, bahwa breakpoint itu hal yang penting dalam membaca data. Nah ini kan breakpointnya dalam tes statistik graph, ini dia otomatis dikasih tahu bahwa datanya, nah inilah
muncul breaknya. Momentumnya batu tahun 1999. Berarti yang dia muncul adalah single break. Walaupun kita lihat tadi banyak multiple break, tapi program kebaca kapan dia punya ada satu single break. Nah, ini satu. Nah, ini yang cara yang pertama ya. Cara yang kedua, ini yang cara kedua kalau mau lebih cepat lagi, kita klik beberapa file yang ada di sini, kontrol yang variabel kita pilih, klik, kemudian tahan kontrolnya, klik UN, kemudian klik INF. Ini tiga ini, kita pilih sudah diklik, kemudian kita klik kanan, klik open, kemudian S group. Nah, ini dibuka dalam satu kelompok. Jadi dia sekali kerja aja, nggak perlu kita klik satu-satu. Ini muncul dalam satu variabel, dalam satu work file kita grupnya. Kemudian kita kembalikan kepada klik view. Balik kepada unit root. Nah, di sini tidak ada pilihan breakpoint tadi, karena breakpoint itu hanya diuji per satu-satu. Sedangkan ini kan diuji secara kolam ya, sekali cepat. Kita klik coba, klik view tadi, kemudian unit root test. Nah, ini ada yang berbeda dari grup ini. Di sini summary, ini adalah seperti LLC, Betum, IPS, ini adalah uji stasionaritas untuk panel. 3 ini ya. 1, 2, 3 ini untuk panel. Biasanya untuk memunculkan semua ini, klik aja summary, tapi khusus panel. Tapi yang kita ini adalah data time series, single dia. Misalnya negara, kita bilang satu Indonesia aja. Yang kita uji itu tetap yang pilihannya ADF dan PP. Hadri ini untuk non-linear, ini agak lain ya. Jadi yang kita pilih itu ADF atau PP. Yang 3 ini untuk panel, yang ini untuk memunculkan 1, 2, 3 pilihannya. Nah, kita coba langsung ke ADF tadi. Kemudian tes unitnya sama. Nah, ini maksudnya adalah kembali lagi, karena ini grup, berarti semua data 3 biji ini yang saya klik tadi dilakukan secara level semua. Kemudian dalam test equation adalah individual dan strength. Pilihannya tetap sama, SIC, maksimum like bintang. Ini tergantung dari apa yang diprogramkan. Jadi data kita adalah data time series, kemudian di tingkat level. Nah, ini tidak perlu balance sheet, sudah aman. Kita klik OK aja. Nah, ini langsung yang muncul hasil bahwa RGDP, ini langsung kita baca di sini. Yang kita sini langsung kita baca bahwa RGDP itu di tingkat level sudah stasioner. Inflasi di tingkat level sudah stasioner. Tetapi pengangguran enggak. Karena dia di atas 0,05. Nah, kelemahannya kalau kita menggunakan grup, itu dia tidak muncul angka statistiknya. Seperti tadi kayak uji yang tadi. Nah, ini tidak muncul ya. Nah, ini tidak muncul. Angka ini tidak muncul di dalam program ini. Nah, ini cara cepat aja. Kalau kita dapat ininya, biasanya angkanya sudah statistik lebih kecil atau lebih besar di sininya. Jadi hasilnya sudah signifikan, sudah stasioner, tinggal pengangguran aja. Jadi angka ini sama ya, tidak ada beda. Maksudnya cara kita melakukan pengolahan data tidak ada perbedaan antara grup secara grup maupun secara series. Jadi saya pribadi, saya langsungkan 3 langsung kayak gitu, saya ambil langsung ini 3, bahwa datanya sudah stasioner. Saya nggak baca nih, nanti waktu di reportnya, saya baru uji satu-satu, saya laporkan. Nah, sedangkan satu lagi, karena datanya sudah tidak stasioner di tingkat level, kita kembalikan lagi dia ke tingkat, coba ke first difference. Kita klik, bahwa semua data itu sudah stasioner memang di tingkat first difference. Tapi kembali lagi bahwa integrasinya berbeda karena ini saya freeze-kan dulu. Saya lepaskan freeze-nya. Saya kembalikan. Nah, tadi ya.
bahwa data yang sudah stasioner yang di tingkat level itu yang kita pakai. Nah ini kan tingkat div kan stasioner, level sudah stasioner. Mana yang dipakai? Tetap level. Nah sedangkan pengangguran, nah ini tidak stasioner di tingkat level, tapi di stasioner tingkat div. Nah ini data yang dipakai. Jadi reportnya nanti ada bolong dia satu, level atau first div. Kalau yang level itu tidak perlu. Kadang-kadang juga ada orang masukkan bahwa datanya sudah stasioner di tingkat div juga. Ini tidak ada masalah. Tapi conclusionnya, apa kesimpulannya bahwa bahwa pengangguran itu tidak stasioner di tingkat level atau stasionernya di tingkat first difference, berarti I dalam kurung 1. Sedangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi itu adalah di tingkat I, integrasinya adalah di tingkat level I dan 0. Untuk stasioneritas ini tidak ada masalah, hanya dia pilihannya apakah kita uji secara satu-satu seperti ini atau kita secara grup. Apakah hasil di PP itu akan beda? Biasanya sama, tapi tergantung data juga ya. Ini saya juga ada temukan kadang-kadang stasionernya di tingkat div, tapi ketika pakai PP dia stasioner di tingkat div. ADS bilang dia stasioner di tingkat div, tapi PP adalah stasioner di tingkat level. Nah ini kembali lagi kadang-kadang dia berbeda. Kita coba bahwa hasilnya tidak ada yang berbeda ya, sama aja. Bahwa memang pengangguran itu kalaupun pakai pendekatannya PP, tetap dia tidak stasioner. Dia tipis-tipis di situ. Baik, itu di sini yang stasioner. Mungkin ada yang bertanya bagian stasioner ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian? Masalah stasioneritas. Time series penting ya, untuk uji stasioneritas ini sangat-sangat perlu. Karena untuk menghindari spurious regression, dites dulu dia stasioneritasnya. Nah, kalau kita gunakan OLS kan stasioneritas itu kan biasanya diabaikan, lanjut aja dia. Pak Fakrul, boleh rujuk yang tadi intercept without intercept trend. Di mana Pak? Yang option untuk intercept without intercept with trend. Di grup atau di print ini, About view. Nah, ini view nih ya. Ya. Bukan ni? Iya. Ya. Boleh tak kita buat satu kombinasi untuk label tetapi test semua sekali? Intercept, trend and none sekali. Ini di tes ini, kemudian tes ini juga sekalian semua Prof. Ya. Boleh Prof, nggak ada masalah karena kan boleh sekali dapat outputnya sama. Outputnya pasti beda Prof. Dia outputnya kalau ditampilkan itu dalam satu filenya sama dia kan. Cuman kita tak boleh buat macam tadi kan dalam grup tu. Tadi kan kita boleh buat grup kan. Tapi yang ini grupnya ialah berdasarkan kepada test equation. Iya. Kalau di grup cuman kelemahannya Prof, dia tidak muncul statistik ya seperti yang ada di sini. Tak, maksudnya Pak Fakrul? Ya. Pak Fakrul, cuba lihat yang tadi kan view tu. Okey, saya ambil pilihan level. Kemudian saya terus sekali individual. Nah ni dalam ni, tak boleh? Tak boleh, Bro. Oh, okey. Dia tak ada dalam grup tiga kali estimate, Bro. Kena 3 kali. 3 kali. Okay. Saya ingat nak cari jalan cepat. Ya, cuman gimana Prof kalau untuk report biasanya saya ada baca di SciDirect itu artikel fokus itu tiga-tiganya diuji. Cuman kan kalau di grup ini dia kan walaupun kita uji intercept ataupun trade intercept satu-satu dia nggak bisa, dia kan ini kan pilihannya satu-satu dia memang. Tapi laporannya tetap bisa. Kadang-kadang datanya data time series, tapi juga ada yang melaporkan intercept ini. Nah, dilaporkan juga dia di dalam artikel bahwa datanya ini stasioner atau tidak. Itu biasanya tentang masalah minyak, harga-harga minyak, oil shock dan sejenisnya itu juga ditampilkan ini.
Tapi kalau misalnya kita klik untuk tiga-tiganya nih, kalau langsung itu nggak bisa deh. Terima kasih Pak Fakrul. Iya, lain ada yang bertanya kira-kira masalah tentang stasionaritas secara grup ataupun secara satu-satu. Pak Kemal. Ya Pak. Kalau untuk diestimasi itu yang stasionernya sama ya levelnya, misalnya semua di level atau di first semua atau di second different semua gitu, atau kita bisa menggunakan beda-beda tingkat stasionernya? Kalaulah misalnya kita mengolah data, tapi Pak kalau misalnya kita mengolah data, saya buat lah Pak ya, misalnya datanya di tingkat berbeda-beda stasionaritasnya, kemudian kita mengolah data dengan menggunakan stasionaritas itu, pasti hasilnya agak keliru Pak. Jadi agak rancur datanya, tapi kalau datanya di tingkat walaupun stasioner di tingkat yang berbeda, tapi run datanya di tingkat level, itu sesuai dengan harapan kita. Memang saya baca di forum sendiri, memang tidak disarankan ya sebenarnya kalau ada variabel kita ini sebenarnya tidak stasioner, tapi stasioner di tingkat first diff. Kemudian ada yang satu level. Ketika kita run data dua data ini, itu gimana bacanya tuh Pak? Karena satu diff, satu yang sudah di ini. Karena diff itu kan kontennya datanya di 0,000. Iya. Jika kita run, estimasi kita jadi salah kita bilang. Makanya di dalam program itu, kalaulah kita stasionaritas ini sudah ditemukan caranya apakah berbeda-beda, kita tidak boleh langsung misalnya kita regresi berganda, kemudian kita run data, kita run itu tidak. Ada pilihan dalam beberapa model. Kalau kita punya stasionaritas yang berbeda, masuk ke tempatnya lain. Jadi intinya menggunakan stasionaritas yang berbeda, kemudian kita run biasa aja dengan stasionaritas itu, saya rasa saya pribadi saya nggak disarankan Pak, karena betul-betul hasilnya keliru gitu. Bahkan hasilnya tidak signifikan sama sekali. Walaupun Durbin-Watson-nya akan lebih baik menuju 2 karena sudah tidak ada lagi autokorelasi dan sejenisnya. Ini kan stasionaritas ini kan menghilangkan autokorelasi juga sebenarnya. Kalau kita run data, hilang dia, tapi tidak ada makna sama sekali. Bahkan angka yang kita dapatkan itu 0,0 sekian 0,00. Ketika kita baca, itu pun tidak punya makna karena bukan data itu. Tapi lebih baik kembali ke data teknik estimasinya sendiri. Misalnya, walaupun kita temukan adalah berbeda, tapi kita run data dalam bentuk misalnya teknik estimasinya OLS. Itu hanya pengecekan. Tapi kalau kita masuk ke tingkatnya tertentu, misalnya datanya berbeda-beda, wah ini stasioner berbeda nih. Apakah kita run data dengan regresi berganda? Enggak. Pilih model yang spesialis yang lain yang menggunakan stasionaritas. Jadi kalau kita sudah masuk step stasionaritas, maka kita akan pilih model selanjutnya. Tapi kalau kita nggak pilih stasionaritas, oh berarti ini kembali ke teknik OLS biasa, Pak. Lain, Pak? Lain? Ya, terima kasih, Pak. Ya. Yang lain ada yang bertanya kira-kira? Jadi, Pak Kamal sedikit nih. Ya. Halo? Ya. Berarti kesimpulannya bahwa kita itu sebaiknya tes stasionernya itu di first level, jangan sampai yang kedua kan tadi? Iya. Terus kalau misalnya di first levelnya itu tetap dia tidak stasioner satu variabel, berarti variabel itu kita keluarkan saja dari model gitu. Oh enggak Bu, jangan dikeluarkan Bu. Kalau Ibu variabelnya ada 2, cuma ada 3 tinggal 2 Bu. Enggak Bu. Gimana caranya tuh? Dia maksud saya gini, kalaulah variabel data tidak stasioner di tingkat level, maka pindah ke transformasi datanya ke tingkat first different, tapi datanya tetap dipakai. Nah, bagaimana kita mewanti-wanti kalau seandainya ada data yang second different? Nah, cara mengakalinya, Bu, ini cara akal-akalan data ya.
saya kebiasaan ini akal-akalan data, itu biasanya ada data yang rusak, itu saya kurangi datanya. Misalnya gini, dari saya penelitian dari 1940, saya punya data itu 1940, itu nggak stasioner tuh, di tingkat level tidak, di tingkat different pun tidak first different, tapi di tingkat second different baru bagus. Nah, ini problemnya ketika saya lihat datanya kepanjangan, saya cut dulu sebentar, sekitar setengah, saya bilang jadi mulai di 1980, nah itu datanya sudah stabil loh. Di level nggak stasioner, tapi di first different itu sudah stasioner. Jadi data yang terlalu panjang pun kadang-kadang juga memberikan data yang misalnya hasilnya tuh ke second different, itu tidak disarankan kita ke second different, tapi bukan dibuang Bu ya, karena bisa jadi data penelitian itu data penting, misalnya variabel kita tuh variabel penting, nggak mungkin kita keluarkan, misalnya tuh apalagi variabelnya adalah variabel kontrol, kayak inflasi ini kan kontrol ya kan, jadi penting sekali data variabel ini karena mengkoreksi dia, sedangkan yang variabel yang kita teliti misalnya pengangguran yang kita ambil. Tapi kalau kita buang variabelnya, saya rasa itu opsi terakhir Bu. Kecuali salah satu yang sebelum terakhir itu Ibu harus ganti proxy variabelnya sih. Oke, makasih. Oke, makasih Pak. Ya. Lain ada yang bertanya kira-kira? Tapi Pak Gamal, ya. Biasanya kalau yang ini yang saya lakukan, kalau misalnya data tidak seperti data pengangguran kan tidak stasioner di data level ya. Iya. Tetapi semua data di first different kan dia stasioner. Iya. Lalu tindak lanjutnya mungkin perlu kita uji ada tidak kointegrasi di antara tiga data tadi. Nah kalau kointegrasi itu tinggal lewat di grup ini Pak kan? Iya, iya, iya. Nah tinggal kita lihat di sini kointegrasi tes. Iya, iya. Nah, cuman di sini kan sistemnya kita gunakan adalah Johansen ya. Iya. Pasti kalau kita tiga-tiganya data kita buat graf, saya buat kasar ya, kita buat graf dulu. Ini kalau data seperti ini muncul dia tiga ini. Ketika pengangguran inflasi itu naik, pengangguran itu pertumbuhan ekonomi turun. Yeah. Ini kan terkointegrasi kan berarti memiliki jalan yang sama, misalnya bergerak sama dia. Jadi kalau kita lihat secara data, kemungkinan ada nih sih Pak. Nah, kalau masuk ke integrasi, berarti kan kita pilihan modelnya sudah berubah Pak. Sudah masuk ke ECM, kan? Yeah. Ke ECM. Cuman pilihan itu tergantung kepada kebutuhan stasioneritas kita. Ini saya coba dulu ke integrasinya menggunakan Johansen. Kita like intervalnya adalah 1, coba pilihannya ini biasanya kita klik OK. Data kalau kita lihat seperti ini memang tidak memunculkan, kalau like-nya 1 ya Pak, itu tidak ada integrasi sedikit pun karena datanya rata, cuma sekali dia bergelombang, tapi belum tentu. Kita coba ke yang kedua, apakah dia ada? Wah, tidak ada ternyata Pak. Karena mungkin datanya kayak seperti yang kita Bapak bilang tadi, karena datanya adalah data persen ya. Iya. Bergeraknya tuh tidak terlalu jauh dia. Tapi kalau seandainya mungkin nominal, nah itu ada terjadi kointegrasi Pak. Jadi pilihan ketika ada kointegrasi sudah masuk step selanjutnya setelah stasioner. Kemudian masuk ke integrasi, udah beda lagi deh. Jadi ada jalur sendiri dia untuk melakukan pengolahan data time series. Iya. Itu yang ada ICM, ada VAR ECM Pak ya? Iya, itu bagian ke sana nanti lah Pak kita. Iya, iya. Iya. Oke, lain ada Pak yang tanya? Masalah ini kira-kira bagian dari stasioner, ini time series ini perlu data yang panjang, kemudian trade checknya sebelum masuk mau pilihan model apa harus kena stasioneritas ini, wajib modelnya. Kalau datanya cuma 10 tahun, nah itu gimana mau cek tuh, itu susah tuh. Biasanya datanya sampai 30 atau sampai 100-an yang kira-kiranya tuh
punya runtun waktu yang sangat panjang. Kalau 10 tahun itu datanya biasanya stasioner, tapi sebenarnya tidak layak, tidak elok diuji. Baik Pak, itu Pak. Oke. Sorry. Oke, kita lanjut ke panel unit root test. Ya, kita tahu bahwa di sini ada yang statis, ada yang dinamis ya. Dulu-dulu kami tidak terlalu menekankan pada panel VAR karena syarat VAR itu yang sangat berat ya, bahwa semua data harus stationer at level. Tapi pada saat saya mengajar, saya bilang sama mahasiswa, ini asumsikan saja bahwa datanya stationer at level, saya bilang. Supaya tahu saja. Nah, yang banyak kita gunakan sekarang adalah panel ARDL, panel GMM misalnya ya. Nah, ada beberapa pilihan di uji stasionaritas ini. Ada LLC ya, bukan ICL ya, Indonesian ILC ya, tapi sini LLC. Ada IPS, ada ADF chi-square, ada PPK square ya. Oke, nah ini kita sama seperti tadi, tapi pilihannya harus kita masukkan datanya adalah data panel. Jadi nanti kita masukkan datanya adalah bukan data panel. Nah panel itu gimana? Panel itu berarti kita menyelesaikan time series ditambah dengan time series daerah lain, nah sehingga dia membentuk panel. Nah berbeda dengan pool. Kalau pool itu ya ini kalau ada orang jurusan manajemen, pool itu dia sebut juga panel lah, itu kacaunya kita tuh. Pool itu misalnya data finance ya, stock exchange. Stock exchange itu pasti time seriesnya lebih kecil daripada cross section. Nah, itu kalau cross section lebih banyak daripada time series, maka itu jatuhnya masuk ke pool data, bukan panel data. Ya. Nah, ini cara kita melakukan uji panel unit root test. Ya. Nah, sama seperti tadi ya, saya langsung aja lah Kamal untuk presentasinya ya, karena lebih enak Kamal ngomong daripada saya. Silakan Kamal. Ini tadi Bapak sudah bilang bahwa menggunakan untuk panel unit root ya, bahasanya di artikel itu namanya panel unit root. Berarti dia kalau kita sudah panel unit root berarti data yang ada di dalam di dalam EFUS itu adalah data panel. Nah, ini kan kebetulan adalah data-data time series. Ini data time series. Kita coba ambil data panel. Saya coba ambil data panel. Ini saya close. Oke. Saya ambil data panel. Data panelnya. Mana dia data panel? Saya ngambil coba data panel 2 ini. Kita klik OK. Kita tarik boleh segala macam. Cara kembali lagi ya, kembali ke cara 1 atau 2 atau 3. Saya sarankan 2 dan 3. Yang panjang dia ada karena panel unit root ini dia menggunakan data yang panjang. Kalau dia datanya sedikit, biasanya error langsung. Panel ARDL ini saya ambil. Saya coba masuk. Nah, ini ada beberapa negara. Nah, dia EFUS ini nggak tampilin semua ya, karena dia punya keterbatasan sendiri. Jadi ada Bangladesh, Indonesia, dan Pakistan. Ini saya gunakan data low middle income di
Indonesia termasuk, Pakistan, ada beberapa negara lainnya, Vietnam juga. Nah, datanya tetap data sheet 1. Ini kita next saja. Nah, ini kita next saja. Yang diperlukan datanya untuk diolah data, ini tidak perlu ya, yang sebelah kanan ini. Kita lihat apakah demand for oil, oil price, dan GDP per kapita. Ini 3 ini yang kita cek. Nah, ini tahunnya. Ini country, ada year. Ingat, kalau data panel, ada cross-section ID-nya, ada tahunnya. Kalau salah Excel-nya, salah juga di sini. Jadi, perlu diperhatikan lagi dulu di sini datanya. Ininya pasti tidak akan salah data-data di sini, tapi biasanya salah sini. Apakah country-nya kelebihan kita sebut, ataukah tahunnya double. Biasanya yang saya temukan tuh penulisan country-nya double. Bangladesh sampai misalnya 2015, tiba-tiba mulai lagi dari Bangladesh 1980. Nah, itu biasanya kena anti bermasalah. Ini kita klik next. Nah, ini muncul data panel bertahun ya, DTIP, panel bertahun. Jenisnya adalah tahunan. Dengan dibuktikan dari cross-sectionnya adalah country. Ini. Ada Vietnam, Filipina, Pakistan, ada 5. Kemudian dengan seriesnya adalah year, tahun. Variable year. Ini kita klik finish. Kalau betul, dia akan muncul seperti ini. Saya bilang tadi, kalau betul data panel, dia akan muncul ini. Tapi kalau salah data panel, nanti dia akan muncul ini. Kosong dia. Nah, ini harus kembali lagi cek di Excel-nya kembali. Nah, ini kita klik finish saja. Datanya benar. Ini kita klik no. Nah, ini datanya. Nah, jadi dia langsung bilang bahwa berapa banyak sih data kita yang untuk di panel. Di sininya langsung dibilang bahwa 1980 kali 5. Berarti datanya dari mulai ada 5 cross-section ID. Nah, berarti ada 5 di sini. Country-nya langsung disebutkan di sini. Kita klik 2 kali. Muncul ya. Berarti ada data 16 tahun dikali 5. Berarti total observasi kita adalah 140. Nah, caranya sama untuk uji panel unit root tadi. Klik 1. Contohnya saya ngambil adalah DO, demand for oil. Ini ada pilihannya. Kita klik view. Kemudian langsung kepada unit root test. Nah, ini langsung pilihannya nanti ke summary. Ini biarkan aja satu dia like-nya. Sesuaikan atau boleh otomatis, boleh kita coba. Ini adalah summary, muncul 3-3 yang seperti saya bilang tadi. 3 ini summary munculkan semua di tingkat level. Kemudian ada test equation. Nah, ada yang berbeda di tingkat panel ini. Perlu diperhatikan bahwa kita harus mereport individual dan harus mereport juga tentang intercept. Jadi dua-duanya ini harus kita laporkan di dalam artikel. Masukkan kita itu yang punya level di sini, kemudian level di intercept. Kalau tidak stasioner, baru pindah ke ini. Biasanya saya baca itu tampaknya dilaporkan. Level di intercept, level di trend. Kemudian first difference di intercept, first difference di trend. Jadi empat-empatnya dilaporkan. Ini saya coba dulu, coba ke level, ke individual. Berarti kita uji, karena ini data panel ya. Berarti konstantanya dulu kita tes. Kita cek. Nah, ini yang muncul ya. Ada beberapa handle-nya. Itu unit root assume common unit root process. Berarti ada beberapa secara kolam. Ini kalau LLC, dia dari 5 itu, dia simpulkan dari beberapa. Itu dia beberapa negara itu datanya dalam beberapa negara itu adalah tidak stasioner unit root. Tapi kalau misalnya ke IPS, ADS dan ini pendekatan chi-square mereka, IPS biasanya dilaporkan itu adalah pendekatan individual satu-satu negara. Nah, secara kolam kalau kita bilang LLC itu tidak stasioner. Ini konstantanya. Nah, tidak ada masalah di sini. Di bawah datanya kita lihat tidak stasioner. Begitu juga dengan yang lain.
sama dia, tidak stasioner. Ini panel unit root, seriesnya DO, dengan menggunakan lag maksimum yang 4 di tes otomatis, itu di pada cross section, di tingkat cross section. Bahwa di tingkat cross section tidak ada yang stasioner sedikit pun. Nah, kemudian kita uji lagi satu lagi, kita kembalikan lagi. Ini kita freeze saja. Kita uji sekali lagi. Masuk ke level dan individual intercept. Berarti kita yang uji time series-nya. Yang satu uji cross section-nya, yang satu time series. Karena time panel itu kan kombinasi dari cross section dan time series. Dua-duanya harus diuji. Di tingkat level masih, ini tapi tingkatnya masih summary. Pilih otomatisnya tetap. Tingkat level, kemudian individual intercept. Nah, ini kalau kita lihat bahwa data di tingkat stasionaritas untuk time series, tingkat time seriesnya, level bahwa data itu juga tidak stasioner. Ini terbukti bahwa dari semua angka yang kita dapatkan, itu lebih besar daripada 0,05, yang artinya data tidak stasioner. Dari sisi cross section, tidak stasioner. Dari sisi time series, juga tidak stasioner untuk tingkat level. Nah, karena dua-duanya tidak stasioner, sekarang kita coba ke time series-nya. Ke tingkat first difference yang maksudnya. Kita kembalikan lagi ke click view. Kemudian klik unit root. Nah, ini langsung kita tingkat first difference. Tetapi jangan lupa, ini kembali ke intercept. Ulang lagi dari awal. Jadi istilahnya ada 4 kali tes kita. Nah, jadi level, intercept, level, trend. First difference, intercept, first difference, trend. Jadi 4 kali diuji dia. Nah, jadi kalau kita klik ini, klik OK. Nah, ini muncul bahwa di tingkat first difference untuk cross section, datanya sudah stasioner. Ini semua stasioner. Pilihannya mau LLC, IPS, itu semuanya stasioner. Sedangkan yang untuk time series kita uji lagi. Masuk ke individual intercept. Bahwa datanya juga sudah stasioner. Artinya data demand for oil itu stasionernya adalah integrasinya di tingkat first difference I1. Karena di tingkat level tadi tidak ada yang stasioner, keputusan yang kita ambil adalah first difference. Ini keputusan untuk model. Untuk pilihan apakah dia jatuh I0 atau I1, tapi kalau kita lihat dari hasil, dua-duanya adalah I1. Nah, catatan sedikit, uji stasionaritas panel unit root, dia nggak bisa di kolam. Nggak bisa di kolam seperti time series tadi. Kalau kita buka Open S Group, pilihan view itu untuk unit root tidak ada. Karena data sudah digrupkan duluan, kemudian masuk ke dalam grup. Cuman kalau di grup sini, ini ada yang berbeda. Kalau kita pakai time series tadi, menggunakan Johansen, individual tuh, sedangkan kalau integrasi untuk panel, itu ada rumah sendiri. Ya. Jadi, perlu diperhatikan, rumah panel sama rumah time series itu beda. Jadi, kalau time series, ujinya time series semua. Kalau panel, pilihannya ada panel semua. Jadi jangan dicampurkan, kadang-kadang data panel, tapi pengolahan data seperti time series. Nah itu apakah uji kointegrasinya Johansen juga ada pilihannya, tapi dia pilihan di sini kointegrasinya adalah Pedroni dan Kau. Nah, ini pilih salah satu. Kalau tidak stasioner di sini, boleh pakai Kau atau menggunakan Fisher kombinasi. Nah, jadi kalau menguji untuk data panel unit root, dia harus satu, tidak bisa di kolam tadi ya, tidak bisa digabungkan. Dia memang datanya sudah full. Tinggal kita klik sini, klik DO, klik view, kemudian unit root. Baru masuk ke masing-masing sini. Nah, apakah ada structural break? Nah, ini nggak ada di sini. Kalau untuk panel unit root tidak ada dia. Mungkin di FU11 atau ada atau tidak, saya belum baca, tapi yang structural break itu tadi breakpoint tadi hanya ada di jenisnya time series 1 single. Baik, ada yang bertanya kira-kira masalah data panel ini yang untuk
panel unit root? Tadi ada yang tanya mal datanya belum kita kasih, makanya nggak bisa praktek mereka. Oh, ada Pak datanya? Ya. Ada Pak? Yang kita share ada? Ada Pak di dalam semua? Ya. Oh. Nah, ini? Oh, data panel. Ya, yang di Oh, panel ARDR-nya Pak, belum Pak? Ya. Saya share dulu Pak. Iya, belum ada Pak panel ARDR-nya Pak. Ya. Tinggal ini Pak nih. Dikejar-kejar. Nah, ini status artikelnya sudah accepted Pak, tinggal publish nih. Publish Pak. Mungkin 2 bulan atau 3 bulan lagi udah publish nih. Jadi sebenarnya sama aja sih kalau kita buka di boleh dicek atau menggunakan data seperti data yang saya buka ini. Apa namanya, panel GMM bisa juga sama dia. Yang penting berbentuk panel ya. Karena kalau ada rumah panel pasti alat ujinya beda, nggak akan sama dia. Tapi kalau dia time series dia beda. Nah jadi ada keuntungan kita menggunakan panel, boleh kita sekali ngolah langsung semua. Kalau kita punya tahun yang panjang ya. Atau kita membuat secara terpisah per negara. Nah, saya pakai per negara tuh lebih banyak untungnya, jadi lebih banyak publikasi gitu. Oke Pak, lain Pak. Kira-kira ada yang bertanya masalah panel unit root? Sekarang lagi gencar-gencarnya penelitian tentang panel. Pak Kamal, Pak ya? Ali. Saya ingin tanya Pak, kebetulan saya juga rencana kan memang gunakan data panel kan. Ya, saya manajemen keuangan, tapi fokusnya ke perbankan. Di kita itu kan ada istilah sebutan short panel ya Pak Ali, Pak Kamal. Jadi short itu kan katanya itu apa namanya jumlah waktu itu lebih kecil daripada jumlah cross sectionnya, time seriesnya lebih kecil daripada apa cross sectionnya gitu. Iya betul Pak. Di panel saya itu case-nya gini Pak, kita punya T itu dalam waktu misalnya anggaplah 10 tahun, kemudian kita punya cross section-nya untuk negara, saya simbolkan dengan J, kemudian kita juga punya apa namanya dalam bentuk perusahaan. Jadi ada waktu, kemudian ada negara, ada banknya gitu. Nah itu nanti untuk unit root test-nya itu tetap nanti mengacu ke sini ya Pak? Itu kembali ke susunan data dulu Pak, karena kan per negara, per bank satu. Cuman kalau dia datanya short panel Pak, sebenarnya bisa Bapak cek di slide yang Pak Arya sudah share ini, itu sebenarnya tidak bisa digunakan ke panel unit root ini ya Pak. Bapak lebih kepada nanti ujung-ujungnya Bapak baca slide itu ke GMM sebenarnya. Baik. Nah, karena rata-rata data finansial yang sudah saya cek apapun itu rata-rata jatuhnya tuh GMM semua. Kalau GMM kan dynamic panel Pak kan, tapi tingkatnya adalah short panel. Kalau Bapak datanya long, itu kan N-nya lebih besar daripada T. Sedangkan syarat asumsi untuk di sini adalah T-nya lebih besar. Apakah kita perlu uji? Sebenarnya tidak perlu. Kalau Bapak tidak perlu lagi Pak untuk penelitian Bapak. Langsung aja Pak, langsung ke estimasinya. Diuji dulu Pak semuanya tuh. Apakah saya rasa sudah pasti ada endogenitas. Apalagi gunakan ada form level, ada form size, ada ROA, ROE, apapun itu Pak. Biasanya ada endogenitas apapun. Jadi, lanjut Pak. Ya saya sudah sekilas lihat slide Pak Ali. Ya, ini sangat membantu sekali kan Pak, karena beberapa saya ikut juga beberapa yang sebelah gitu terkait pelatihan khususnya terkait ekonometrik yang menurut saya yang pas banget gitu dengan apa yang kemudian saya lakukan, yang saya baca dari beberapa artikel yang aslinya ya memang yang punya Pak Ali ini memang pas, makanya saya tadi minta konfirmasi apakah memang short panel itu harus saya uji juga secara stasionaritasnya atau enggak. Nah, itu. Tapi rencana memang saya gunain GMM tadi Pak Kamal karena mempertimbangkan endogenitas dari dari data saya.
Ya, Terima kasih karena Pak Kamal. memang rata-rata kalau udah masalah itu panjang ya Pak, masalah finansial. Tapi kita bangunnya itu berdasarkan artikel Pak. Jadi kadang-kadang kita baca buku pada artikel, konsepnya sama, kita bangun. Oh berarti penjelasannya seperti ini dia. Kayak tadi GMM Pak kan, karena dia shortcutnya. Oh seperti ini kan ada flow gambarnya Pak kan. Saya gambarkan Pak alias sudah ada gambarnya tuh flow tuh. Nah itulah stepnya. Kira-kira kalau kita jatuhnya ke time series betul-betul murni pengolahan data time series, nah itu baru kita pakai. Sedangkan kalau Bapak itu ada di referensi Pak punya UTAH yang 2018 itu salah satunya untuk pembuktian bahwa semua data finansial itu adalah IMM rata-rata dipakai endogeneity. Karena ya palingan Bapak nanti proofin dulu Pak, harus dibuktikan dulu endogenitas itu apakah dengan durbin Hausman atau menggunakan pakai HT. Banyak lah Pak salah satunya itu. Tapi karena gini, karena materi yang di bidang artikel ini kan kadang-kadang dia skopnya tuh nggak dapat Pak. Saya sendiri pun juga bingung. Di buku itu seringkali nggak pernah dapat tentang materi-materi ini. Salah satunya dasar lah, kalau saya bilang tingkat fixed effect itu kurang data-data yang menjelaskan bahwa datanya seperti ini. Memang kita bangun semuanya tuh based on artikel. Jadi kalau artikelnya dibangun sini, kita komparasikan bahwa seperti ini rata-rata. Nah, dan kembali lagi panel unit load itu memang hampir semuanya adalah datanya data yang panjang, betul-betul sangat panjang. Bahkan ada yang penelitiannya itu historical 100 tahun. Saya ada dapat datanya itu, tapi negara-negara OECD ya, negara-negara maju dari tahun 1800 dapat datanya. Saya mengatakan wah hebat juga mereka, tapi tetap menggunakan dasarnya adalah panel unit. Kalau khususnya adalah time series yang long panel dari Pak. Oke. Lain Pak? Ya, paham Pak. Ada yang lain? Ya kalau GMM kan sudah non-linear Pak. Nah, jadi asumsi regresi linear klasik itu sudah tidak memenuhi syarat lagi Pak. Sudah tidak valid lagi. Oke, kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan yang lain? Lain ada yang bertanya masalah stasionaritas. Ini ada dua, ingat berbeda time series dengan panel. Jangan disamakan ya. Kadang-kadang panel itu sekaliran data sama FU itu sudah dibilang dalam pilihan adalah ketika kita panel, datanya terbaca panel. Kalau kita di stata, itu harus kita komen lagi, kita buat lagi, bangun lagi dia, create lagi, ini betul panel atau tidak. Nah, dia ada balance, ada tidak balance. Itu sudah ukuran data nanti. Tapi di FU, kalau betul data Excel kita dalam panel, pas kita short datanya panel, kita masuk dia ke dalam FU, langsung terbaca panel. Mau pilihan apapun, pasti akan pilihannya munculnya panel ya, panel. Iya. Ya Pak, lain Pak, kira-kira yang ini, ya, karena jangan salah konsep nanti kan. Saya juga lihat banyak missing di sini. Time series, panel, beda di rumah. Oke, kita lanjut. Oke. Oke.